Diperlihatkan seorang ojek online bernama Li Anquan yang berjuang hidup di kota Beijing. Li Anquan seorang pria yang suka menolong dan sangat menyayangi keluarganya. Tetapi ia juga memiliki sifat yang suka mencampuri urusan orang lain. Suatu ketika, saat ia mengantar makanan, ia melihat terdapat keributan di jalan. Saat ia mendekati, ternyata teman ojek online-nya ditabrak oleh seorang pria. Awalnya Li Anquan melerai keributan tersebut, akan tetapi ia menjadi emosi sehingga akhirnya pria tersebut dipukul oleh Li Anquan. Dan perkelahian mereka terjadi, sehingga membuat lengan baju kanan Li Anquan robek. Kemudian seorang kakek yang berada di situ memisahkan mereka berdua untuk berhenti berkelahi. Di sisi lain, istri Li Anquan yang bernama Liu Ping menghubunginya, tetapi tidak ada jawaban. Padahal mereka berjanji untuk menemani putrinya yang bernama Duo periksa ke dokter. Karena perkelahian tidak kunjung berakhir, polisi kemudian datang dan mereka semua dibawa ke kantor polisi. Saat di rumah sakit, Duo diperiksa oleh dokter. Liu Ping mengatakan bahwa akhir-akhir ini Duo sering batuk. Dokter kemudian mengatakan bahwa Duo mengidap penyakit vena paru anomali parsial dan kondisinya saat ini semakin memburuk dan harus segera menjalani operasi. Karena itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Duo. Karena jika tidak segera dilakukan operasi, Duo akan kesulitan bernafas. Di kantor polisi menyarankan untuk berdamai saja. Karena jika penabrak tersebut divisum, maka hukuman akan lebih berat dan Li Anquan akan dicap sebagai kriminal, yang mana ia akan susah mencari pekerjaan. Teman Li Anquan yang ia tolong menyalahkan Li Anquan karena memukul pria yang menabraknya. Lalu pada akhirnya Li Anquan menyetujui untuk berdamai dengan memberi uang kerugian sekitar 22 juta. Saat di rumah, Liu Ping kesal kepada Li Anquan karena terlalu mencampuri urusan orang lain. Ia juga mengatakan bahwa ia takut tidak bisa mengobati Duo tepat waktu. Li Anquan hanya terdiam, lalu kemudian Duo mengajaknya bermain. Liu Ping juga mengatakan bahwa ia setidaknya harus mempunyai biaya kurang lebih sebesar 440 juta untuk melakukan operasi Duo dan harus dilakukan secepat mungkin. Selama ini Li Anquan hanya bekerja sebagai kurir makanan dan Liu Ping sebagai pengasuh. Dan karena kesalahan Li Anquan mencampuri urusan orang lain, ia harus mengeluarkan uang dengan cuma-cuma. Hal ini yang membuat Liu Ping sangat marah kepadanya. Keesokannya saat Li Anquan bekerja, ternyata di perusahaannya terdapat masalah, yang mana banyak komentar buruk dan keterlambatan dalam pengiriman. Hal ini membuat pemilik perusahaan tersebut membuat peraturan baru, yang mana pegawai yang mendapat peringkat paling rendah harus mengundurkan diri. Kemudian Li Anquan dipanggil oleh atasannya. Ia mendapat teguran karena terlalu mencampuri urusan orang lain. Tetapi untungnya Li Anquan tidak dipecat, karena ia satu-satunya karyawan yang sangat dekat dengan atasannya itu. Dan atasannya itu merekomendasikan Li Anquan untuk naik jabatan sebagai kepala tim pengantar. Saat ia sedang menunggu orderan, Li Anquan duduk di motornya sambil melihat ponsel. Kemudian di tangga terdapat temannya dan kekasihnya sedang memakan hasil mencuri dari pesanan yang ia antarkan. Kemudian Li Anquan menanyakan apakah ada lowongan kerja tambahan lainnya. Temannya yang mendengar hal itu sangat terkejut. Saat di rumah, Li Anquan dan Duo sedang bermain bersama. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang ke rumah. Ternyata ia menawarkan kontrakan tersebut kepada orang lain. Li Anquan kemudian mengejar pemilik kontrakan tersebut
dan mengatakan bahwa ia, istri dan anaknya masih tinggal di sana. Namun mengapa ditawarkan kepada orang lain? Mendengar hal itu, pemilik tersebut mengatakan bahwa ia terpaksa melakukannya karena Lee An Kuan sering berprotes karena biaya kontrakan mahal. Jadi ia akan menyewakannya kepada orang lain yang lebih mampu. Liu Ping kemudian mengatakan bahwa ia akan membawa dua-dua pergi ke kampung karena biaya hidup di Beijing sangat mahal. Lee An Kuan meyakinkan istrinya bahwa ia akan memikirkan semuanya. Mereka berdua pada saat itu berdebat. Liu Ping masih saja ingin membawa dua-dua ke kampung, sehingga membuat Lee An Kuan emosi. Dan kemudian Liu Ping memutuskan untuk tinggal bersama adiknya dan meninggalkan Lee An Kuan sendiri. Lee An Kuan berjanji akan menjemput kembali, akan tetapi Liu Ping tidak mendengarkannya. Pada saat itu juga Lee An Kuan tinggal di toko bekas, dan ia juga memikirkan akan menjadi supir sebagai pekerjaan tambahan. Keesokannya, Liu Ping dengan dua-dua sudah berada di rumah adiknya. Dan mereka mendengar bahwa adik dan suaminya bertengkar karena merasa keberatan bahwa Liu Ping dan dua-dua tinggal di sana. Hal ini membuat Liu Ping merasa tidak enak. Keesokannya, Lee An Kuan, Liu Ping dan dua-dua bertemu dan mereka makan siang bersama. Liu Ping kemudian mengatakan bahwa ingin bekerja di suatu kota lain untuk biaya tambahan operasi. Pada akhirnya, Lee An Kuan menyetujui pendapat Liu Ping, tapi dengan syarat dua-dua harus tetap di Beijing. Keesokannya, Liu Ping berpamitan kepada dua-dua, walau ia merasa sangat tidak tega untuk meninggalkannya. Akan tetapi ini semua demi kesembuhan putrinya. Liu Ping pun melambaikan tangan untuk salam perpisahan kepada dua-dua. Ini Lee An Kuan dengan dua-dua tinggal di sebuah gubuk kecil. Walaupun kecil, mereka tetap merasa bahagia karena selalu bersama. Dua-dua mengatakan bahwa ia sangat menyayangi ayahnya dan mengatakan bahwa ayahnya sangat hebat. Keesokannya, Lee An Kuan mengantarkan dua-dua pergi ke sekolah dan di sore harinya ia juga harus menjemputnya. Kini hari-hari Lee An Kuan sangat sibuk, yang mana ia juga harus mendapatkan orderan minimal 60 dengan target waktu. Bahkan ia makan di lampu merah karena ia harus membagi waktunya. Saat malam hari ia kembali ke rumah, dan saat ia membuka pintu ia terkejut karena dua-dua tidak ada di rumah. Ia sangat panik dengan putrinya, dan ia masih terus mencarinya tetapi tidak menemukan dua-dua. Setelah ia mencari-cari, akhirnya menemukan dua-dua sedang duduk dengan pria tua yang dulunya pernah melerai Lee An Kuan saat bertengkar. Lee An Kuan pada saat itu marah, akan tetapi pria itu membela dua-dua dan mengatakan jika Lee An Kuan sibuk, ia bisa menitipkan dua-dua kepadanya. Keesokan harinya, dua-dua ikut Lee An Kuan mengantarkan orderan makanan. Ia mengendarai motor dengan sangat pelan, sehingga membuat pelanggan kesal karena terlambat mengantarkannya. Akan tetapi setelah melihat dua-dua pelanggan tersebut luluh dan memberikan makanan dan tips kepada Lee An Kuan. Hari telah berlalu sehingga saatnya tiba di mana hari interview kandidat kepala bagian tim pengantar dilaksanakan. Dua-dua pada saat itu juga menemani ayahnya. Lee An Kuan kemudian memasuki ruangan tersebut dan ia mulai memperkenalkan dirinya dan juga menceritakan pengalaman pribadinya. Akan tetapi berdasarkan data Lee An Kuan mempunyai catatan, sering terlambat dalam mengantar makanan. Namun terdapat catatan yang mana Lee An Kuan tidak pernah mengambil makanan pelanggan, tidak pernah kecelakaan maupun berkelahi. Saat interview belum selesai, tiba-tiba dua-dua masuki ruangan tersebut karena ia ingin ke toilet. Lee An Kuan kemudian meminta maaf dan menjelaskan ia harus membawa putrinya bekerja karena mereka hidup hanya berdua saja. Hal ini membuat semua orang tahu bahwa Lee An Kuan sudah pernah membawa anaknya pada waktu bekerja. Kemudian kepala wawancara tidak menyetujui hal tersebut. Akan tetapi Lee An Kuan berusaha meyakinkannya bahwa anaknya tidak akan mempengaruhi pekerjaannya. Saat malam hari, Lee An Kuan mengajak dua-dua duduk di taman sambil memakan es krim.
Duo-duo lalu menanyakan tentang wawancara yang dilakukannya siang itu. Duo-duo lalu menyemangati ayahnya dengan berkata, Li Anquan kemudian melakukan pekerjaan paruh waktunya. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang wanita yang dipukul oleh kekasihnya. Li Anquan yang melihat kejadian tersebut kemudian langsung menghentikan mobil dan tidak sengaja menabrak mobil dari arah yang berlawanan. Dan ternyata saat ia menolong wanita tersebut, ia malah didorong oleh wanita itu dan mengatakan mengapa Li Anquan ikut campur dalam urusannya. Di sisi lain, seorang pria yang ditabrak oleh Li Anquan menghampiri penumpang mabuk yang dibawa oleh Li Anquan. Kemudian pria mabuk itu mengatakan bahwa ia menggunakan sopir bayaran dan sopir itulah yang menabraknya. Dan pada saat itu Li Anquan seketika langsung mengingat perkataan sang istri. Sementara itu, dua-dua sedang menunggu sang ayah pulang di rumah seorang pria tua yang bernama Pak Wang. Mereka berdua kemudian bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena rumahnya dibongkar. Li Anquan pada saat itu kesal, akan tetapi ia juga menyadari bahwa tempat tersebut cepat atau lambat akan dibongkar. Dua-dua menangis karena ia takut jika ayahnya disakiti. Dan pada saat itu juga Li Anquan bersama dua-dua berjalan mencari penginapan sementara. Sesampainya, Li Anquan melihat sisa uang yang ia miliki karena ia membayar ganti rugi sebesar 66 juta rupiah akibat mencampuri urusan orang lain. Tak lama kemudian, Liu Ping menghubunginya dan menanyakan tentang uang yang ditarik dari uang tagihan operasi Duo-duo. Liu Ping kesal karena sikap suaminya yang selalu mencampuri urusan orang lain. Tanpa ia berkata apapun, ia langsung mematikan teleponnya. Li Anquan hanya bisa menangis malam itu. Keesokan harinya, Li Anquan mendapat pertolongan dari teman kerjanya untuk tinggal bersamanya. Li Anquan mengatakan bahwa ia akan membayar sewa berdua, tetapi temannya menolak. Saat Li Anquan bekerja, ia mendapat panggilan dari guru Duo-duo dan mengatakan bahwa Duo-duo dibawa ke rumah sakit karena sesak nafas. Ia kemudian langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui anaknya. Sesampainya ia di sana, guru Duo-duo menjelaskan bahwa ia sudah melarang Duo-duo untuk berlari, akan tetapi tiba-tiba Duo-duo langsung pingsan. Ia sangat khawatir dengan keadaan anaknya yang terbaring seorang diri dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Dokter kemudian menjelaskan bahwa Duo-duo harus segera dioperasi. Li Anquan pada saat itu bingung dan ia mendatangi salah satu temannya untuk meminjam uang, tetapi ia tidak mendapatkan pinjaman tersebut. Li Anquan tidak berputus asa, ia berusaha agar putrinya bisa segera sembuh. Tak lama kemudian, saat ia berada di tempat kerja, atasan Li Anquan memanggilnya. Karena pada bulan ini, Li Anquan terlambat mengantar makanan dan terus-terusan mendapat keluhan dari pelanggan. Atasannya kemudian memberikan Li Anquan peringatan, yang mana jika ia masih saja seperti itu, maka akan dipecat. Di perjalanan, Li Anquan sedang mengantar makanan. Tak sengaja ia melihat kerumunan orang, dan saat ia melihat itu ternyata ada seorang anak kecil yang bajunya tersangkut di tengah-tengah gedung. Li Anquan pun segera menolongnya dengan membawa sebuah tali. Pada akhirnya, Li Anquan bisa menyelamatkan anak kecil tersebut. Aksi Li Anquan tersebut akhirnya diwawancarai oleh para awak media, dan para reporter pun ingin mewawancarainya. Tetapi Li Anquan menolaknya, karena ia sudah telat dan harus mengantarkan makanan. Akan tetapi reporter terus memaksanya, sehingga membuat ia kesal. Dengan keterlambatan ia mengantar makanan, pelanggan tersebut tidak mau menerimanya karena mereka sangat kesal pesanannya tidak kunjung datang tepat waktu.
Li Anquan kemudian duduk, dan ia menatap makanan yang cukup banyak tersebut. Di sisi lain, ia merasa sangat senang, karena bisa menolong anak kecil yang akan terjatuh dari atas gedung. Keesokannya di stasiun televisi terdapat berita Li Anquan, yang mana ia telah menyelamatkan nyawa seseorang. Banyak sekali orang yang melihat berita tersebut, sehingga Li Anquan dijuluki pejuang Tiongkok. Berita tersebut juga menceritakan Li Anquan yang sedang berjuang untuk mendapatkan uang demi biaya operasi anaknya. Berita tersebut langsung viral dan membuat orang-orang open donasi untuk biaya operasi anaknya. Di sisi lain, saat bekerja, Liu Ping melihat tersebut dan membuatnya terharu. Seketika itu, Li Anquan tidak menyangka dengan kejadian itu, dan pada akhirnya ia memeluk Duo Duo. Hari telah berlalu, di mana operasi Duo Duo akan dilaksanakan. Duo Duo sangat ketakutan, tetapi Li Anquan dan Liu Ping menyemangatinya dan berusaha meyakinkannya. Operasi Duo Duo sudah dimulai. Liu Ping bersama dengan suaminya menunggu di depan ruang operasi. Mereka berdua sangat khawatir, akan tetapi mereka juga merasa bahagia karena sudah melakukan hal terbaik untuk kesembuhan Duo Duo. Satu bulan kemudian, Li Anquan dipanggil ke kantor oleh salah satu pria yang mewawancarainya pada saat itu. Pria itu kemudian menawarkan Li Anquan untuk bekerja di departemen pelatihan. Li Anquan tidak menyangka hasil kerja kerasnya saat ini satu persatu membuahkan hasil dan mulai terwujud. Ia merasa sangat bersyukur dengan kesempatan ini. Keesokannya, Li Anquan bersama dengan istri anaknya menghadiri undangan penghargaan perusahaan di tempat ia bekerja. Saat itu, Li Anquan mendapat penghargaan sebagai kurir terbaik. Ia merasa sangat senang karena sudah berhasil membiayai operasi anaknya dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan gaji jauh lebih banyak dari sebelumnya. Akhirnya, keluarga kecil Li Anquan hidup berbahagia.